Dikisahkan setelah menyampaikan ancaman turunnya azab kepada kaumnya Nabi Yunus alaihi salam, kemudian berjalan hingga di sebuah pesisir. Rupanya kepergian Nabi Yunus alaihi salam tanpa seizin Allah. Makanya dia menggambarkan sang Nabi dengan melarikan diri. Sebagaimana dilansir Al-Quran, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Surah Asy-Syaffat ayat 139 sampai 140. Meski demikian, Nabi Yunus alaihi salam tentu ridha terhadap segala ketentuan Allah. Ia menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini artinya seorang hamba tidak boleh marah atau kesal atas ketentuan Tuhannya. Karena itu, ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Tuhannya. Atas dasar itu pula Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seperti nabi yang pernah ditelan ikan, Nabi Yunus alaihi salam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Surah Al-Qalam ayat 48. Setiba di pantai, Nabi Yunus alaihi salam bertemu sekelompok orang yang berada di kapal. Karena mengenali sang Nabi, mereka pun membawanya. Namun setelah beberapa saat berlayar, kapal yang ditumpangi sang Nabi mendadak berhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Aneh, sungguh aneh, sebab kapal-kapal yang ada di kiri dan kanannya tetap berlayar seperti biasa. Sementara kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihi salam hanya terombang-ambing di atas air, tak berjalan sedikit pun. Sebagian riwayat mengatakan kapal diterpa guncangan hebat sehingga mereka takut bila kapal tenggelam. Namun Nabi Yunus alaihi salam menyadari jika diamnya kapal akibat keberadaan dirinya. Disampaikanlah kepada para awak kapal bahwa kapal tersebut tak mau bergerak karena ditumpangi seorang hamba yang lari dari Tuhannya. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Surah Asy-Syaffat ayat 140. Karenanya kapal tidak akan berjalan selama hamba tersebut berada di atasnya, sehingga ia harus dilemparkan ke tengah lautan agar kapal bisa kembali berlayar seperti kapal lainnya. Namun mereka menolak melemparkan Nabi Yunus alaihi salam karena tahu bagaimana kemuliaannya di hadapan Allah. Walau bagaimanapun ia seorang nabinya. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam menawarkan jalan keluar. Coba adakanlah undian di tengah kalian. Siapa nama yang keluar dari undian, dialah yang harus terlempar ke lautan. Dilaksanakanlah undian dan hasilnya adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Namun mereka enggan melemparkannya. Mereka kembali mencoba untuk kedua kalinya. Hingga ketiga kalinya hasilnya tetap sama. Undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Sungguh kehendak Allah sebagaimana firman-Nya. Kemudian Yunus ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Surah Asy-Syaffat ayat 141. Begitu mengetahui hasil undian, Nabi Yunus alaihi salam tak ragu menghempaskan diri ke lautan. Namun belum juga menyentuh air tubuh Nabi Yunus alaihi salam, sudah lebih dulu disambar ikan besar, sehingga para penumpang lain pun yakin bahwa sang Nabi tidak akan selamat dari kematian sebagaimana dilansir dalam Al-Quran. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Surah Asy-Syaffat ayat 141. Maksud dalam keadaan tercela di sana adalah Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal karena azab tak kunjung datang menimpa mereka, yang akhirnya ia lari dari mereka tanpa seizin Tuhannya. Begitu ikan menyambar tubuh Nabi Yunus alaihi salam, Allah memerintah ikan tersebut untuk tidak membinasakan hambanya. Tak heran bila ikan itu hanya membawa sang Nabi ke dasar lautan, sehingga diliputi beberapa kegelapan, yakni kegelapan laut, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam. Maka ia menyeru dalam beberapa kegelapan. Surah Al-Anbiya ayat 87. Dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus alaihi salam mendengar tasbih kerikil dan hewan-hewan laut. Maka ia pun menyeru dan bertasbih kepadanya, seraya mengakui dan menyesali segala kesalahannya. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Maka terdengarlah seruan itu oleh Zat yang Maha mengetahui segala rahasia, Zat yang Maha mengangkat madarat dan ujian, Zat yang Maha mendengar suara selemah apapun, Zat yang Maha mengetahui perkara samar walau sekecil apapun, Zat yang Maha mengabulkan permohonan meskipun besar. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kesedihan, dan demikianlah kami selamatkan
menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 88. Andai bukan karena tasbih dan taubatnya kepada Allah, niscaya ia sudah hancur dalam perut ikan dan tinggal menunggu hari kebangkitan. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Surah As-Saffat ayat 143-144. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkannya di tempat yang diperintahkannya. Namun begitu dimuntahkan, ia dalam keadaan sakit, lemah, dan kulitnya mengelupas. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Surah As-Saffat ayat 145. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kulit Nabi Yunus alaihi salam yang mengelupas akibat gesekan yang dialaminya selama dalam pencernaan ikan, seperti tubuh burung yang baru dicabuti bulunya, nyaris tak ada bulu sedikit pun. Di tempat Nabi Yunus alaihi salam dimuntahkan, Allah menumbuhkan sebuah pohon seperti pohon labu, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Surah As-Saffat ayat 146. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Yunus alaihi salam berlindung di bawah pohon labu tersebut. Ia memakan buahnya. Namun selang beberapa lama tumbuhan itu pun kering. Ia pun menangis hingga Allah menurunkan wahyu sekaligus memberikan teguran kepadanya. Engkau menangis karena pohon itu, bukan menangisi 100.000 orang yang hendak engkau binasakan. Demikian kisah yang disarikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya jilid 11 halaman 541, nomor hadis 1195 dari Abdullah ibnu Mas'ud, tepatnya dalam kitab Fadhail Yunus. Wallahu alam.